semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Dwi Septiani. Nah, jadi di kesempatan video kali ini itu saya akan membahas tentang suka dan dukanya menjadi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah atau menjadi lulusan dari jurusan pendidikan sejarah. Iya. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu tentang suka dan dukanya menjadi lulusan mahasiswa pendidikan sejarah, silahkan nonton video ini sampai habis, jangan pernah di skip, oke? Oh my god! Jadi seperti biasa, sebelum saya membahas terlalu jauh mengenai suka dan dukanya menjadi lulusan mahasiswa pendidikan sejarah, saya ingin memberitakan dulu kepada kalian tentang apa sih yang melatar belakangi kenapa video ini sampai saya buat, guys. Nah, jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembuatan video ini. Nah, jadi untuk poin yang pertama yaitu, jujur banyak sekali orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa jurusan pendidikan sejarah itu tidak asyik gitu. Tetapi hal itu terbantahkan pada saat saya duduk di bangku perkuliahan, khususnya di jurusan pendidikan sejarah, guys. Jadi banyak hal-hal menarik yang saya dapatkan sejak saya duduk di bangku perkuliahan. Kemudian yang kedua yaitu, banyak sekali yang beranggapan bahwa mahasiswa di jurusan pendidikan sejarah itu rata-rata orang-orang yang tidak bisa move on gitu loh. Jadi menurut saya sedikit agak lucu ya ketika orang-orang yang beranggapan bahwa mahasiswa di jurusan pendidikan sejarah itu tidak bisa move on atau hanya membahas tentang masa lalu. Jadi sekedar informasi, guys, buat kalian yang ada di luar sana yang selalu menganggap hal demikian, perlu saya sampaikan bahwa di jurusan pendidikan sejarah itu kita tidak hanya mempelajari tentang masa lalu, tetapi yang dibahas di pendidikan sejarah itu kita membahas memang tentang masa lalu, kemudian ada juga yang disebut dengan kita mempelajari tentang masa kini, dan kita juga mempelajari tentang masa yang akan datang. Jadi untuk masa yang akan datang itu kita belajar memang untuk menata di masa kini gitu loh. Jadi di jurusan pendidikan sejarah itu tidak serta-merta hanya mempelajari tentang masa lalu. Jadi itu poin yang kedua. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu, ada yang selalu menganggap bahwa di jurusan pendidikan sejarah itu hanya mempelajari tentang manusia purba. Itu hal yang sangat amat menurut saya kayak, hey, di jurusan pendidikan sejarah itu tuh kita tidak hanya serta-merta hanya mempelajari tentang manusia purba gitu loh. Banyak kondisi-kondisi sejarah, banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang kita pelajari. Jadi tidak hanya serta-merta kita hanya mempelajari tentang manusia purba gitu loh. Jadi itu juga yang melatar belakangi kenapa saya sampai membuat video ini, guys. Jadi itu tadi 3 poin tentang alasan saya membuat video ini mengenai suka dan dukanya menjadi lulusan mahasiswa pendidikan sejarah. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama mengenai suka dan dukanya menjadi lulusan mahasiswa pendidikan sejarah. Nah, jadi untuk suka yang pertama yaitu, di jurusan pendidikan sejarah itu saya mendapatkan banyak banget teman yang super duper baik banget. Mungkin di benak kalian menganggap bahwa ya walaupun kita tidak kuliah di jurusan pendidikan sejarah ya pasti kita akan mendapatkan teman-teman juga gitu loh. Tetapi ya bagi saya, mungkin sebelum saya kuliah di jurusan pendidikan sejarah saya tidak akan mendapatkan teman-teman yang super duper baik seperti mereka gitu loh. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya membuat video ini, karena saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman saya selama saya di bangku perkuliahan, karena tanpa mereka mungkin saya tidak akan membuat video ini, guys, gitu. Jadi jujur saya tidak akan melupakan jasa-jasa kalian yang telah membantu saya pada saat saya di bangku perkuliahan, guys. Terima kasih banyak. Kemudian suka yang kedua yaitu, di jurusan pendidikan sejarah itu kita selalu diajak untuk jalan-jalan atau traveling, guys. Nah, jadi buat kalian nih yang suka dengan traveling, jurusan pendidikan sejarah ini cocok banget buat kalian. Karena kenapa? Selain kita diajak untuk jalan-jalan, kita juga mempelajari tentang budaya, tentang peristiwa sejarah, suatu tempat yang akan kita datangi, guys. Jadi itu menambah wawasan kita terkait tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, tentang konflik-konflik juga yang terjadi pada masa tersebut. Jadi hal tersebut yang membawa saya mengatakan bahwa ini adalah suka yang kedua, karena tanpa saya kuliah di jurusan pendidikan sejarah, sepertinya saya tidak akan menjelajahi wilayah-wilayah atau daerah-daerah tersebut, guys. Jadi menurut saya di jurusan pendidikan sejarah selain kita diajar untuk mengetahui peristiwa-peristiwanya, kita juga bisa refreshing sambil belajar, guys. Dan itu merupakan hal positif yang saya rasakan bersama teman-teman saya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu,
banyak banget orang di luar sana yang menganggap bahwa jurusan pendidikan sejarah itu ketika lulus dia hanya bisa bekerja sebagai guru ataupun dosen. Tapi hal itu menurut saya kurang efektif ya guys. Karena kenapa? Memang kita di jurusan pendidikan sejarah itu memang ada kata pendidikan, yaitu kita setelah lulus pasti akan disuruh untuk bekerja sebagai guru ataupun dosen. Tetapi bagi saya, untuk gelar dari sejarah kita itu sendiri, kita bisa bekerja selain dari dua kategori tersebut guys. Kita mungkin bisa bekerja sebagai tour guide di tempat pariwisata, khususnya membahas tentang peristiwa sejarah ataupun kebudayaan. Kemudian kita juga bisa bekerja sebagai tenaga arsip di museum-museum sejarah, dan itu juga bisa kita lakukan gitu loh. Kemudian yang ketiga yaitu mungkin kita juga bisa menjadi sejarawan kelak yang akan membahas tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di dunia guys. Nah, jadi untuk lulusan dari pendidikan sejarah itu tidak serta-merta kita hanya bekerja sebagai guru ataupun dosen. Kita juga bisa bekerja di kategori-kategori lain yang telah saya sampaikan sebelumnya guys. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu di jurusan pendidikan sejarah itu saya sangat amat belajar tentang cara berargumen yang baik. Nah, jadi di jurusan pendidikan sejarah kita diajarkan untuk berargumen sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kita tidak bisa berbicara atau asal bicara tentang hal apapun selagi memang kita tidak mengetahui tentang fakta-fakta yang ada ataupun tentang fakta-fakta yang belum valid guys. Jadi itu juga membuat diri saya menjadi amat sangat positif. Karena kenapa? Saya tidak akan berbicara tentang hal apapun ketika fakta-faktanya belum valid guys. Jadi itu juga yang bisa saya rasakan ketika saya lulus dari jurusan pendidikan sejarah. Jadi kita tidak hanya serta-merta berargumen tentang A, B, C, D, E tanpa mengetahui tentang dasar-dasar dari fakta-fakta tersebut. Jadi saya bisa berbicara mengenai hal apapun ketika saya memang bisa memegang teguh tentang fakta-fakta atau realistisnya guys. Itu. Nah, kemudian suka yang kelima yaitu di jurusan pendidikan sejarah jujur saya diajarkan untuk tahu cara penulisan yang baik dan benar. Dan itu saya rasakan ketika saya lulus di bangku perkuliahan. Pada saat saya di dunia pekerjaan itu sangat amat membantu saya di dunia pekerjaan saya. Jadi kita tidak serta-merta hanya menulis tentang apa yang ingin kita sampaikan gitu loh. No. Jadi kita bisa menulis tentang hal-hal apapun yang kita ketahui dengan prosedur-prosedur ilmiah yang memang bisa dikatakan itu adalah makanan sehari-hari kita saat kita belajar di jurusan pendidikan sejarah. Jadi kita tidak lagi takut, kita tidak lagi kaku saat kita melakukan penulisan pekerjaan di tempat kerja kita. Jadi itu menjadi suka bagi saya guys. Nah, jadi itulah tadi mengenai 6 suka tentang jurusan pendidikan sejarah guys. Tentang saat kalian melakukan kegiatan pembelajaran di jurusan pendidikan sejarah hingga pada saat kalian lulus dari bangku perkuliahan di jurusan pendidikan sejarah. Nah, kemudian kita memasuki pembahasan tentang dukanya menjadi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah dan lulusan pendidikan sejarah. Nah, duka yang pertama yaitu di jurusan pendidikan sejarah kita amat selalu melakukan kegiatan begadang. Nah, kenapa ini saya masukkan di poin pertama? Karena pada saat saya kuliah di jurusan pendidikan sejarah itu hampir setiap harinya kita pasti melakukan kegiatan begadang guys. Mulai dari membaca jurnal-jurnal, mulai dari merangkum tentang hasil-hasil penelitian, itu semuanya kita lakukan dengan cara begadang guys. Jadi itu tadi tentang sukanya tadi yang pertama saya sebutkan bahwa saya ingin mengucapkan rasa terima kasih buat teman-teman saya karena ini sangkut pautnya di rasa dukanya gitu loh. Jadi pada saat saya selalu begadang itu saya selalu drop, yaitu saya selalu sakit dan teman-teman saya itu yang selalu menolong saya ketika saya sakit guys gitu. Jadi itu duka yang pertamanya yaitu kita selalu begadang saat kita kuliah di jurusan pendidikan sejarah. Kemudian poin duka yang kedua yaitu banyak banget orang di luar sana yang menganggap bahwa lulusan dari pendidikan sejarah itu adalah orang-orang yang mengetahui 100 bahkan 1000% guys peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di seluruh belahan dunia. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa saya juga cukup heran jika saya dapat kategori orang-orang seperti mereka gitu loh. Karena menurut saya sebagai lulusan pendidikan sejarah, kita tidak langsung mengetahui tentang semuanya peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di dunia guys. Jadi kita juga hanya manusia biasa gitu loh.
kita mempelajari tentang peristiwa sejarah di bangku perkuliahan, itu pun ada kategori-kategorinya, ada mata kuliahnya, yang kalau misalnya semua sejarah yang ada di belahan dunia kita mau mempelajari, ya berapa tahun kita lulusnya gitu loh. Jadi secara tidak langsung bahwa tidak semuanya dari jurusan pendidikan sejarah itu mengetahui tentang seluruh peristiwa sejarah yang ada di muka bumi ini, guys. Jadi dukanya itu kita selalu dituntut untuk mengetahui seluruh peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di muka bumi ini, guys. Jadi apa ya, itu juga membuat saya kayak tertantang gitu loh untuk mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak pernah saya pelajari di bangku perkuliahan, guys, gitu loh. Nah, kemudian duka yang ketiga yaitu banyak banget orang-orang di luar sana yang beranggapan bahwa jurusan pendidikan sejarah itu tidak asyik. Kemudian banyak banget orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa jurusan pendidikan sejarah itu hanya bisa bekerja sebagai guru ataupun dosen. No. Nah, ini juga tadi saya masukkan di bagian suka, karena kenapa? Di bagian dukanya ini orang-orang menganggap bahwa jurusan pendidikan sejarah itu tidak ada masa depannya gitu loh. Tetapi menurut saya, di jurusan pendidikan sejarah itu kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan di masa yang akan datang, guys. Jadi kita bisa mewanti-wanti nih tentang hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk masa yang akan datang. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Kemudian ada yang beranggapan bahwa jurusan pendidikan sejarah itu tidak ada masa depannya. Nah, perlu kalian ketahui, guys, bahwa jadi pada saat kita jadi lulusan mahasiswa pendidikan sejarah, ada beberapa kategori pekerjaan yang bisa kita apply gitu loh. Misalnya guru. Terus yang kedua itu dosen. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa menjadi sejarawan. Dan yang keempat kita bisa menjadi tour guide di wilayah-wilayah pariwisata tentang membahas peristiwa sejarah ataupun kebudayaan, guys. Kemudian yang kelima yaitu kita bisa mengapply pekerjaan di bidang arsip yang ada di museum-museum yang membahas tentang sejarah-sejarah ataupun kebudayaan, guys. Jadi tidak serta-merta bahwa jurusan dari sejarah itu hanya menjadi guru. No, itu salah besar. Jadi ada beberapa kategori pekerjaan tadi yang sudah saya sampaikan, itu bisa kalian apply ketika kalian lulus dari jurusan pendidikan sejarah, guys. Nah, jadi itulah tadi mengenai suka dan dukanya menjadi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah sekaligus menjadi lulusan dari jurusan pendidikan sejarah, guys. Nah, saya harap apa yang tadi setelah saya sampaikan itu bisa menjadi acuan kalian buat adik-adik di luar sana yang ingin mendaftar di jurusan pendidikan sejarah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang mau masuk di jurusan pendidikan sejarah, saya hanya bilang bahwa jurusan pendidikan sejarah itu adalah jurusan yang amat sangat mengasyikkan, guys. Kita tidak pernah bosan belajar tentang peristiwa-peristiwanya, tentang konfliknya. Kita tidak akan pernah bosan untuk mempelajari sejarah. Jadi buat kalian tetap semangat dan jangan lupa masuk di jurusan pendidikan sejarah. Nah, jadi sekian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.